Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang masa penjajahan bangsa Eropa, VOC dan Republik Batak. Sebelum itu kami harus melakukan riset terhadap masa penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia. Fakta menarik yang kita harus ketahui adalah kita akan membahas tentang kenapa bangsa Eropa bisa menjajah negara kita. Pada saat sebelum tahun 1453, hidup kami semua aman dan damai. Bangsa Eropa dan Asia duduk berdampingan. Pasukan rempah yang dikirim pun lancar jaya. Tetapi itu semua berubah ketika bangsa Ottoman mulai menguasai Konstantinopel pada tahun 1453. Dan itu yang mengakibatkan jalur perdagangan ditutup. Portugis, Belanda, dan teman-teman Eropanya pun gelak gaban karena kehilangan pasukan rempah-rempah yang mereka cintai. Dan karena itulah mereka nggak bisa hidup tanpa rempah-rempah dan mereka mulai mencari di mana benda yang mahal itu. Dan disitulah mulai era kolonialisme. VOC VOC sendiri adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1602. VOC adalah merupakan perusahaan dagang multinasional pertama di dunia dan juga VOC memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan politik Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Di Indonesia, VOC memiliki kekuasaan politik yang besar, bahkan layaknya sebuah negara. VOC memiliki hak-hak istimewa dari pemerintahan Belanda, seperti monopoli perdagangan, mendirikan benteng, merekrut tentara, mencetak mata uang sendiri, dan menjalin perjanjian dengan penguasa lokal. Dan VOC memiliki beberapa tujuan, diantaranya mengurangi persaingan antar pedagang Belanda, menandingi persaingan dengan pedagang bangsa Eropa lain, memonopoli rempah-rempah di Asia, memperkuat posisi Belanda di dunia internasional, dan menyokong anggaran dana kepada pemerintah Belanda. Namun, sebuah perusahaan yang besar itu masih saja ada tikus-tikus yang berkeliaran. Dan pada saat tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan dikarenakan memiliki sangat banyak korupsi, dan itulah yang membuat VOC harus dibubarkan. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu dan menguasai Belanda. Raja William V pun melarikan diri ke Inggris. Dan disitulah dibentuk pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Dan lalu pemimpin Republik Batav ialah Louis Napoleon, dan dia adalah saudara dari Napoleon Bonaparte. Lalu Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan surat-surat Kew yang berisikan ialah sebuah perintah, yaitu agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan adanya surat itu, pihak Inggris pun bertindak dengan cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di India seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Lalu pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Lalu untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis, dan kebijakan yang utama bagi Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Maka ditunjuklah Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal.
Herman William Daendels, gubernur jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808, ia memiliki tugas utama, yaitu Daendels akan mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Oleh karena itu, Daendels akan melakukan langkah-langkah, yaitu 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru. Kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan ujung Kulon. Lalu yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Dan yang keempat, membangun jalan raya di Anyer, Jawa Barat sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels atau Jalan Raya Pos. Lalu yang terakhir, yang kelima, ia mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Selama 3 tahun Herman William Daendels memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi yang makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh John Willem Jansen. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh John William Jansen. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Lalu Jansen berusaha menyingkir ke Semarang untuk bergabung dengan Legion Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan. Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana? Apakah kalian masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang VOC, Republik Batav, atau soal penjajahan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada yang salah, mohon maaf, karena saya juga masih mahasiswa yang masih belajar mengenai sejarah. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Dan dadah.